warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode langsung atau thoriqoh mubasyarah. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang metode langsung. Munculnya metode langsung, beberapa penelitian menunjukkan bahwa asal metode ini kembali ke awal abad ke-17 M, dan dampaknya dalam pengajaran bahasa tidak muncul sampai akhir abad ke-19 ketika Prancis mengakuinya dan didorong untuk menerapkannya di sekolah-sekolah resminya sebagai cara alami pengajaran bahasa. Jadi, metode ini disebut metode langsung itu karena mengasumsikan adanya hubungan langsung antara kata dan benda atau antara frase dan gagasan tanpa perlu mediasi atau campur tangan bahasa ibu. Penjelasan selanjutnya yaitu landasan teori metode mubasyarah. Metode ini muncul pada saat kajian linguistik modern yang menyerukan kajian bahasa sebagai kajian ilmiah yang abstrak. Salah satu dasar dari studi ini adalah bahwa bahasa adalah perilaku alami yang berasal dari ucapan lisan dan bahwa menulis adalah aspek yang sekunder dari bahasa. Karakteristik metode mubasyarah yang pertama, berbahasa adalah berbicara, maka berbicara yang harus diprioritaskan. Terus pelajar harus dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajari. Lalu bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan ke dalam dua bahasa ini tidak digunakan. Yang keempat, tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Dan yang kelima, ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud. Dan yang terakhir, memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh dan hafalan. Tujuan dari metode langsung yaitu agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses, penting bagi para siswa untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, implementasi metode mubasyarah. Yang pertama itu pendahuluan. Maksud dari pendahuluan ini adalah membuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Lalu yang kedua, memberikan materi berupa dialog. Diberikan dengan menggunakan bahasa sehari-hari secara berulang-ulang. Yang ketiga, disiplin menyimak dialog. Nah, setelah disiplin menyimak dialog, lalu para pelajar tersebut lalu menirukan dialog yang disajikan sampai lancar. Yang keempat, menerapkan dialog-dialog tersebut dengan teman-teman secara bergiliran. Dan yang kelima, struktur atau tata bahasa agar lebih mudah diaplikasikan. Lalu penutup, jika diperlukan, evaluasi dalam pertanyaan. Lalu struktur yang diberikan itu bukan menganalisa nahwu, tapi memberikan contoh secara lisan yang sedapat mungkin menarik perhatian pelajar untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri dialog-dialog tersebut yang harus dijawab. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan dan fitur metode mubasyarah. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa kedua ini untuk berkomunikasi dengan mereka secara langsung tentunya. Lalu dipastikan bahasa ini mengarah pada pemikiran dalam waktu yang sesingkat mungkin dan memberikan banyak perhatian pada aspek lisan bahasa dan menunda aspek tertulis itu. Lalu keterampilan bahasa juga harus disajikan kepada pembelajar bahasa target disusun dalam tahap-tahap temporal dengan urutan tahap-tahap mereka pada anak-anak. Lalu
berkeyakinan kuat bahwa bahasa kedua ini dapat dipelajari dengan cara alami atau langsung. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi guru, siswa, dan bahan ajar. Yang pertama, fungsi guru tentu saja adalah yang memimpin dan mengarahkan kegiatan siswa. Lalu yang dia juga membersih kurikulum sesuai dengan aturan. Guru juga yang memimpin dan memandu siswa dalam kelas, tetapi pada saat yang sama dia juga yang mengarahkan dan diatur oleh kurikulum, rencana, dan buku yang ditentukan harus dia implementasikan. Fungsi pelajar tentu saja sebagai orang yang meskipun dia merasa nyaman dan bebas dan berpartisipasi dalam kegiatan di kelas, padahal itu adalah jalan yang tidak punya pilihan, melainkan dibatasi oleh apa yang didiktekan oleh penulis kurikulum dan penulis buku yang telah ditetapkan. Lalu fungsi bahan pendidikan, yaitu otoritas tertinggi dan senjata ditempatkan di tangan guru untuk digunakan sesuai dengan instruksi, rencana, dan langkah-langkah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kaifa halukum? Alhamdulillah. Apakah sekarang ada yang tidak masuk? Bu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Ada satu orang. Oh, baik. Selanjutnya kita akan membahas, apakah masih pada ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, tentang isim, fiil, dan huruf. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, Ibu sekarang hari ini akan membahas tentang isim. Isim yaitu kata benda. Isim itu kata benda. Nah, di dalam kata benda ini tidak hanya benda saja di dalamnya, yaitu bisa nama orang, nama tempat, ya, lalu dan sebagainya. Contohnya ismi nirmala, isim. Nah, dari kata isim aja kita udah tahu isim itu adalah nama ya, nama. Ismun, ismi. Nah, itu ditambah domir jadi ismu sama domir ya, saya, berarti nama saya, begitu. Nah, contohnya perkenalan nama Ibu, Ismi Nirmala Windarosadi, Ana min Kadipaten Majalengka. Nah, gimana? Mudah kan? Ayo sekarang coba dari kalian jangan maju, atau dari kalian memperkenalkan diri, hanya tinggal ditambah ini aja dari kata ismi itu artinya nama saya adalah, nah ditambah saja nama kalian, misalnya Fatimah, ismi Fatimah, ana min Majalengka misalnya. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.